Pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog terkait dengan Al Zaitun yang penuh dengan kontroversi dan pidana menanti. Kita masih bersama dengan Pak Firdaus Syam selaku Ketua Tim Investigasi dari Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Prof. Hipnu Nugroho sebagai pakar pidana yang saya tanya sebelum jeda tadi pemirsa terkait dengan ada kemungkinan aliran dana yang masuk mencurigakan begitu dalam Ponpes Al Zaitun ini tentunya bisa ditelusuri ya Prof ya kalau kita melihat bagaimana kinerja para pejabat untuk menelusuri aliran dana ini dan dibutuhkan mungkin kerjasama PPATK terkait dengan hal ini atau tidak? Ya. Inilah yang sekarang juga lagi digalangkan adanya undang-undang perampasan aset. Nah gitu. Jadi sebetulnya profil seorang tokoh itu sesuai nggak dengan profil pendapatannya? Apakah hanya sebagai kepala pondok pesantren tadi Pak Firdaus punya kapal, punya tanah sekian? Dari mana? Inilah yang harus dilakukan ke depan sebagai bentuk transparansi. Zaman Presiden Gus Dur itu sudah ada rencana undang-undang pembuktian terbalik, Pak Firdaus. Artinya gitu, karena ada dugaan tokoh-tokoh tertentu sebetulnya tidak punya kesehatan jelas, tapi kekayaan yang luar biasa. Kan gitu. Nah, disinilah potensi kalau bahasa sekarang yang sudah di undang-undang TPU itu potensi penerima pasif. Jadi kalau bahasanya Pak Firdaus, alhamdulillah rezeki anak soleh kok nggak bisa sekarang. Dari mana asalnya? Nah, itulah yang nanti akan menjadikan berkembang ya. Mudah-mudahan nggak terjadi lah. Kalau memang terjadi bisa juga profil daripada suatu lembaga, pekerjaan daripada suatu pengasuh, para santri dan sebagainya seimbang tidak dengan pengeluaran yang dilakukan pondok yang begitu besar, aset yang begitu besar. Disinilah profil yang akan menentukan. Kalau memang tidak, itu in rem, tindakan hukum melawan asetnya harus jelas, buktinya jelas, sertifikatnya jelas, pendapatnya jelas, biaya pengeluaran jelas. Ini akan berpanjangan, Mbak, kalau memang nanti akan diusut seperti itu. Dan undang-undang perampasan aset ini juga menaungi salah satunya institusi pendidikan seperti pondok pesantren ya, Prof? Sepanjang ada dana negara. Sepanjang dana negara. Maka pertanyaan gitu. Makanya ini suatu yang menarik juga ketika akan nanti dalam perampasan aset. Memang itu dimungkinkan negara, pejabat negara, pegawai negeri. Tapi tidak dimungkinkan ketika suatu lembaga itu mendapatkan hibah negara, bantuan negara. Sekarang ingat kan, pondok pesantren kadang-kadang sudah mendapat hibah lah. Konteks hibah ini juga harus dilihat seperti untuk apa. Bantuan juga seperti apa, untuk apa. Dari mana asalnya. Di sini akan meningkat sekali. Sehingga potensi sekali tadi kalau memang menanti pidana itu tadi Pak Firdaus delik agama, delik umum, tambah nanti delik ekonomi. Nah ini akan menarik, Mbak, dari diskusi sore ini. Banyak ya, sangat bercabang begitu. Termasuk juga delik elektronik, undang-undang ITE atau itu masuk dalam pidana umum ya? Iya, pidana umum. IT, karena menyampaikan lewat IT, menyampaikan gitu. Yang lapor. Saya juga mau konfirmasi sebentar, Pak Firdaus, saya juga mau konfirmasi jika memang terbukti dan ini nanti saya akan tanya juga sama Pak Firdaus karena ada beberapa tuduhan begitu atau ya tudingan adanya dugaan kekerasan seksual dan juga pelecehan terhadap para santriwati dan juga santri yang ada di sana. Tapi lagi-lagi ini kita harus lihat bagaimana hasil investigasi begitu ya dari Kepolisian Republik Indonesia dan juga berdasarkan laporan dari teman-teman MUI sebelumnya. Seperti apa investigasinya, Bapak? Ada laporan dari masyarakat sekitar begitu? Ya, jadi pelanggaran ini patut juga pelanggaran ini sangat kompleks. Ya. Pertama ada kaitan dengan pemahaman keagamaan yang dilontarkan oleh Panji Gumilang statement-statementnya ya. Nah ini domainnya MUI. Tapi kemudian juga di lapangan kita lihat ada implikasi yang berkaitan dengan implikasi hukum, pidana, perdata, kemudian administrasi ya, kemudian juga berkaitan dengan pelecehan kan gitu kan, kemudian berkaitan dengan tindakan kekerasan ya, itu, kemudian juga patut diduga juga soal aliran dana yang sebenarnya kita perlu pertanyakan karena jumlah santri di pesantren Al Zaitun ini menurun ya dibandingkan di era tahun 90-an misalkan ya, dia semakin menurun, jadi itu bisa diselusuri berapa sih pemasukannya gitu ya. Sedangkan pengeluarannya itu cukup besar dan
apa namanya, ekspansi pembangunannya luar biasa, itu bukan dana yang besar ya. Nah ini saya kira dikatakan Prof. Ibnu tadi, ada juga mungkin patut juga misalkan ada pencucian uang dan sebagainya kan, ini saya kira misalnya patut diduga ya. Saya kira sumber-sumber keuangannya dari mana begitu ya. Saya kira ini nampaknya ya ini apa tidak sederhana ini melihat Zaitun nanti akhirnya pesantren ini ya, problematikanya, masalahnya. Tetapi saya ingin memberikan perspektif pemikiran begini ya, pesantren itu kan aset ya, aset bangsa, aset pendidikan, aset umat ya gitu ya. Ini harus kita jaga ya. Jadi kalau nanti pun diambil langkah-langkah, itu harus dipikirkan tentang santrinya begitu ya. Mungkin guru-gurunya yang tidak terlibat ya, pekerja-pekerja. Ingat loh Mbak, di sana itu ada kegiatan-kegiatan ekonomi kan, peternakan, perikanan ya. Jadi ada pegawai dan sebagainya. Nah ini kan harus dipikirkan gitu ya. Kalau diambil langkah-langkah itu artinya bagaimana juga satu sisi bisa membersihkan dari kekeruhan air yang ada di sana gitu ya. Sisi yang lain kemudian bagaimana merawat gitu yang ada ini agar pesantren ini tetap bisa berjalan gitu ya, santrinya tetap mendapatkan hak-hak konstitusional untuk mendapatkan pendidikan kan. Ini harus, saya kira ini perlu ada koordinasi antara berbagai lintas kementerian ya. Harus ada tidak hanya kepolisian, aparat penegak hukum, tapi kementerian agama ya, dan kemudian kementerian yang lain ya, lembaga-lembaga yang lain untuk sama-sama, pemerintah daerah juga mungkin ya, pemerintah provinsi juga harus dilibatkan. Apabila memang nantinya ini dibawa ke ranah pidana, ranah administratif, kan kemudian bagaimana statusnya pesantren ini pasca penyelesaian ini kan, gitu kan? Bagaimana nasib santrinya, bagaimana nasib gurunya, bagaimana nasib kerja di sana kan begitu ya, tenaga pendidik dan sebagainya. Nah ini kan saya kira harus dipikirkan. Tapi saya yakinlah pemerintah dan mungkin itu sudah memikirkan hal ini. Jangan sampai jadi korban santri ini ya. Walaupun sebenarnya lagi-lagi menjadi sebuah pertanyaan begitu ketika ada dugaan aliran dana masuk dari pemerintah lah, sampai ya kan kita tidak bisa bicara hal-hal seperti itu kalau tidak mengambil pepatah nggak bakal ada asap kalau tidak ada api begitu Pak Firdaus dan juga Prof. Ibnu. Dan ini lagi yang menjadi sebuah pertanyaan begitu. Apakah menurut Prof. Ibnu dari pemerintah itu kecil Mbak? Bantuan dari memang diperuntukkan buat institusi pendidikannya. Iya kecil ya, kecil dibandingkan dengan pemasukan dari luar itu ya. Asetnya. Nah ini yang kemudian jadi tanda tanya kan, artinya dari mana nih yang di luar itu kan, sumbernya yang dikatakan Prof. Ibnu tadi gitu kan. Gak apa-apa, maksudnya kan kalau diklarifikasi dan transparan jadi menghilangkan suuzon dari masyarakat begitu ya. Nah, betul. Karena itu Panji Gumilang dengan Al Zaitun harus jangan eksklusif dong. Harus inklusif, terbuka. Salah satu terbukanya kenapa tidak mau bertemu dengan MUI kan gitu. Itu pertanyaan harus kita alamatkan kepada Panji Gumilang dan nanti kalau misalnya dipanggil. Pak Firdaus. Di media ini kan salah satu sampai ke sana kan. Kenapa nggak mau ketemu? Kita doain ya Bapak, kami dapat kesempatan buat berdialog dengan Panji Gumilang, kita tanya langsung. Nah, saya kembali ke Prof. Ibnu. Prof, menurut Anda sebenarnya apakah ini terlambat begitu penanganannya, atau karena lagi-lagi memang institusinya dan juga siapa yang berada di bawahnya gitu, santri dan juga santriwati, berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, maka pemerintah kemudian juga stakeholder terkait memang harus hati-hati? Ya, saya kira pemerintah hati-hati Mbak. Kita berpikir oke lah pemerintah hati-hati, karena ini menyangkut aset tadi Pak Firdaus, mengasuh pendidikan, dan ini juga suatu lembaga pendidikan yang sudah lama, besar lagi. Oleh karena itu jangan sampai hanya karena salah satu tokoh pimpinan membuat suatu statement pelajaran yang tidak sesuai dengan agama menjadi situasi rusak. Jadi saya kira nggak terlambat. Justru sekarang ini menjadikan bagaimana pemerintah ke depan di Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, ya untuk melihat sejauh mana ponpes yang mungkin yang lain, kan begitu Pak, yang lain. Karena ini kan mudah-mudahan hanya Al Zaitun, yang lain tidak, kan gitu kan. Karena ini akan menjadi mencoreng nama konsep ponpes yang lain. Oleh karena itu dalam seperti ini harus hati-hati, jangan sampai pendidikan yang dilakukan menjadi rusak. Rekrutmen menjadi kurang. Tadi Pak
Pedro mengatakan rekrutmen kurang. Ini juga mungkin bagian dari pendidikan yang kurang optimal, dari pendidikan dalam arti melenceng. Oleh karena itu, bagaimana memakmurkan pendidikan anak-anak bangsa sekarang ini menjadi lebih baik, tapi dengan cara penyelesaian hukum yang harus pas. Baik dari segi administrasi, misalkan bagaimana Bimas Demen Kementerian Agama selalu memonitoring, selalu mengevaluasi. Kemudian dari aspek pidana, penegak hukum juga menjadikan suatu bimbingan, memberikan suatu penyelesaian jika semuanya baik. Karena semua namanya pendidikan tidak jelek, hanya oknum, Mbak. Saya melihatnya oknum. Oknum ini yang saya kira menjadikan suatu perhatian tersendiri, sehingga penyelesaiannya harus betul-betul tepat. Nah, tepatnya itu seperti apa begitu, Prof. Hipnu? Karena kalau misalnya kita melihat tidak hanya di Indonesia saja gitu, di negara lain bahkan yang semaju Korea Selatan dan juga Amerika Serikat, ketika kulpritnya atau pelakunya ini berhubungan dengan agama, ya katakanlah sebagai orang yang pengikutnya banyak begitu, somehow penanganannya benar-benar bisa dikatakan entah hati-hati, entah harus berbeda begitu dengan penanganan pelaku pidana biasa. Saya kira enggak, Pak. Saya kira pengalaman dari dipanggil MUI Pak Firdaus mungkin tidak memberikan. Saya kira nanti polisi dengan kemampuan negosiasinya, saya kira akan mampu. Polri akan mampu masuk, mengambil. Karena ancamannya apa? Undang-undang memberikan panggil paksa. Ini harus kita lihat. Saya kira era sekarang bukan era backing-backingan, era tuduh-tuduhan, enggak. Saya kira akan dengan konsep pendidikan, dengan konsep pencerahan di semua media, apa yang ada dalam pondok pesantren itu akan melihat, oh ya saya salah, oh ya keliru, oh saya bagian negara Indonesia, oh ya saya harus taat. Saya kira melihat seperti itu, karena eranya bukan era seperti dulu, Mbak. Sehingga penyadaran seperti ini, media, tokoh masyarakat sangat menentukan sekali akan kembalinya ponpes itu menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau misal kita lihat, saya konfirmasi lagi begitu, kalau kemarin Pak Firdaus, apakah memang Ponpes Al Zaitun ini sebenarnya ingin membuka diri atau bisa membuka diri dengan pihak-pihak lain, TNI, kemudian juga Polri tentunya yang punya kewenangan ini, dan kemarin memang hanya menutup diri atau entah kenapa secara personal begitu, menolak untuk bertemu dengan MUI tanpa alasan yang jelas? Iya, begini ya, siapapun yang dia itu terlibat dalam dunia pendidikan, membangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi penting, ya. Yang kedua, mereka yang kemudian bergelut dalam dunia pendidikan, keilmuannya, ketika dia mengeluarkan pernyataan statement kan harus dipertanggungjawabkan. Kalau pernyataan itu hadir di tengah publik, begitu ya. Nah ini kan berbanding terbalik dengan Panji Gumilang kan, begitu kan. Ketika dia mengeluarkan statement menimbulkan reaksi kontra dan menimbulkan satu efek kegaduhan yang luar biasa, begitu. Kemudian MUI kemudian ingin bertabayun karena ada kaitan dengan soal pemahaman keagamaan, kan Panji kemudian dengan jelas dia menolak untuk bertemu, menerima ya, bertemu dengan MUI gitu ya. Padahal ini masalah yang ditunggu oleh publik begitu ya. Pertemuan ini dampaknya luar biasa, Prof. Hipnu, Mbak ya. Saya melihat sekarang dari aspek lain ya. Kalau MUI kan melakukan kajian dari segi pemahaman keagamaan, apakah ada penyimpangan, ada penodaan, ada penyesatan misalkan, kemudian nanti aspek hukum tadi ya, pidana perdata. Ini kalau tidak segera ditangani dengan cepat, ini ada aspek psikososial bagi para santrinya, bagi para guru-guru. Sekarang pun mungkin tidak menutup kemungkinan yang orang tuanya khawatir ya, dengan suasana begini, mungkin ada muridnya mereka nggak mau lagi di pesantren ya, mungkin dia kalau liburan kan begitu ya, nggak mau kembali lagi barangkali gitu ya. Tapi kan mereka merasa, wah kami ini kan sedang menghadapi satu perhatian di mana dipertanyakan ya. Saya khawatirnya begini begitu ya. Ini kan kita perlu waspadai jangan sampai ada unsur-unsur radikalisme lah begitu ya, dengan eksklusivistiknya ini ya, kita harapkan jangan sampai ya gitu ya. Karena ini akan berpengaruh kepada perkembangan psikososial para santri ya, apalagi sedang menghadapi tekanan ya publik ya. Jadi penting sekali pemerintah bergandengan tangan dengan berbagai elemen seperti MUI dan sebagainya untuk cepat
mengambil langkah-langkah. Sebaliknya Panji Gumilang juga harus lebih terbuka untuk mau gitu ya, mau menerima siapapun gitu ya untuk mengklirkan berbagai persoalan dia. Dengan begitu kan para santri, tenaga pendidik gitu ya, para gurunya begitu, orang tua muridnya yang menitipkan anaknya di pesantren Al-Zaitun tidak menimbulkan kekhawatiran ya. Dan ini kan nanti kasihan yang kalau mereka yang selesai dari pesantren Al-Zaitun kan, stigmanya kan sekarang sedang disorot. Betul, gitu ya. betul, Pak Firdaus. Baik. Nah, ini berarti yang juga kami khawatirkan seperti itu, Prof. Ibnu, ketika kita takutnya ini adalah semacam tip of an iceberg gitu. Kita tidak ingin hal-hal ini ternyata banyak terjadi di wilayah-wilayah lain. Institusi pendidikan bukan hanya pondok pesantren saja, tetapi juga institusi pendidikan dalam bentuk lain begitu. Yang seperti apa harus dilakukan oleh terutama kepolisian, melihat ya misalnya laporan-laporan yang masuk kadang-kadang juga bersifat atau dianggapnya subjektif begitu. Ya, dalam hal ini kalau ini saya kira enggak, karena ini sudah mendapatkan atensi masyarakat, atensi presiden. Saya kira Polri akan cepat, ini sebagai taruhan dari Polri untuk mengungkap masalah ini suatu luar biasa. Jadi kalau sampai penanganan tidak salah, keliru, chaos. Tapi juga kalau penanganan tidak tepat, kalau penanganan kalah, jangan sampai negara kalah, Mbak. Ini kan bagian dari kecil. Kan ada gitu. Presiden tersendiri kan? Nah, negara jangan sampai kalah dengan seperti ini. Ini kan bagian dari masyarakat yang sama-sama sebagai hidup di Indonesia, sehingga betul-betul equality betul. Kooperatif sangat menentukan Pak Panji untuk dapat menangani suatu masalah. Apalagi terkait masalah hukum. Sehingga kooperatif akan menjadikan hal yang sangat menjadikan masalah menjadi lebih baik. Kalau toh menjadi masalah hukum menjadi lebih ringan seandainya. Oke, berarti ini sama-sama jadi presiden untuk masing-masing begitu, tidak hanya pemerintah tapi juga untuk sosok Panji Gumilang itu sendiri dan juga Ponpes yang berada di bawah naungannya. Baik, Prof. Ibnu dan juga Pak Firdaus, sayang sekali karena durasinya sudah habis, kita terpaksa sudahi dulu pembicaraan kita pada malam hari, tapi terima kasih atas informasinya Pak Firdaus dan juga insight-nya Prof. Ibnu. Sehat selalu, kita sama-sama kawal kasus ini ya, Bapak-bapak. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Puncak ibadah haji akan tiba sebentar lagi dan rangkaian inti ibadah haji digelar di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau yang sering disebut dengan Ar-Musna. Informasinya kami hadirkan setelah jeda, tetaplah bersama MNC News Prime.